Morning guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How is it going today? I'm doing well. Thank you for asking me. Okay, today, before we start our lessons today, I will check attendance list for today. Jadi hari ini, Miss akan cek presentasi terlebih dahulu ya. 10 TKJ 1. Oke, sekarang Miss mau tanya, dulu ya. Sekarang Miss mau tanya, kalian pernah nggak mendeskripsikan teman kalian, tempat, seseorang, seorang itu sama anak kalian atau binatang, gitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, kayak gimana sih biasanya mendeskripsikannya gitu? Kayak gimana? Misal nih, kayak botol nih. Botol ini bentuknya seperti apa? Gitu, betul nggak? Atau meja ini bentuknya seperti apa? Kegunaannya untuk apa? Itu sama nggak dengan mendeskripsikan? Sama. Nah, sekarang jadi hari ini materi kita tentang apa? Kalau sudah bilang deskripsi itu apa? Apa? Kalau dalam bahasa Inggris apa? Descriptive text. Betul. Jadi materi hari ini adalah tentang descriptive SMP udah pernah di sini belum? Berarti nanti kita mulai listening masuk SMK ya. Soalnya nanti di semester 2 itu kita ada yang namanya tes PIRA. Ada yang tahu tes PIRA? Tes TOEIC. Tahapannya tuh ada tes PIRA. Kalau misalkan lulus seleksi tes PIRA, kita ada tes TOEIC namanya. Ngapain aja di situ? Jadi nanti kalian mengerjakan 50 soal reading dan 50 soal listening. Oke, back to the topic. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Oke, yang pertama describe penjelasan tentang descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, atau benda atau suatu apapun. Oke, tujuan dari descriptive text itu apa sih, Miss? Nah, tujuannya itu untuk mendeskripsikan sama. Apalagi sih tujuannya descriptive text? Ya, untuk mendeskripsikan, betul tidak? Untuk mendeskripsikan sama, untuk mendeskripsikan seseorang, benda, tempat, binatang, tapi lebih spesifik, lebih lengkap, kayak gitu ya. Oke. Terus di sini ada generic structure. Yang pertama ada identification dan yang kedua ada description. Yang pertama identification. This part introduce where or who the subject being described is. Jadi part ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan kita deskripsikan. Biasanya di part identification itu dia selalu ada di paragraf pertama. Betul tidak? Tuh, misal nih
sudah pastikan kamu bakal mendeskripsikan siapa sih dia, betul nggak? Dan misalkan tadi ini sebuah meja, nah itu kita udah mendeskripsikan ini sebuah meja. Jadi kita udah tahu oh ini sebuah meja. Nah kalau misalkan ini kamu sudah menyebutkan namanya, nama si ini bentuknya seperti ini, dia tinggi. Nah itu kan jadi kan dia tinggi, kayak gitu. Rambutnya panjang. Nah itu kan mendeskripsikan, betul? Nah kayak gitu ya. Atau mendeskripsikan tempat. Nah kayak tempat kan kita mendeskripsikan kan bisa kayak misalkan kita mau mendeskripsikan pantai Anyer gitu kan. Itu aja kita udah menyebutkan Pantai Anyer terletak di Provinsi Banten, misal kayak gitu. Pantainya bersih dan lain-lain, gitu ya, kayak gitu. Terus yang kedua ada description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or quality. Jadi part ini menunjukkan detailnya, apa namanya, deskripsinya yang sangat detail untuk yang termasuk informasi tentang apa namanya, tentang penampilan. Dan ini penampilan, ini apa? Nah, kualitas kayak gitu. Terus untuk part description itu biasanya kita temukan di paragraf berikutnya setelah paragraf pertama. Oke, next di language features. Di sini kita pertama ada using simple present tense. Ada yang tahu simple present tense? Ayo, itu materi waktu kalian SMP. Yang pertama kan using simple present tense, tapi ada rumusnya nih. Tapi ada rumusnya ya. Di sini ada yang pertama ada subject plus verb 1 plus object plus adverb. Yang kedua ada subject Ayu Dewi plus verb 1 plus object plus adverb. Dan yang ketiga ada subject si Didit plus verb 1 plus s. Jadi misalnya kalau penggunaan s sama s ya, bisa di sini kan bisa ada ini ya. Terus yang kedua ada using adjective and adverb. Yang pertama biasanya kalau misalkan di adjective itu dia pasti ada kata historical, well known, itu ada pasti di adjective. Kalau misalkan di descriptive text itu pasti selalu ada. Historical itu pasti tentang apa? Tentang place, benar kan? Biasanya kalau misalkan kita menjelaskan atau mendeskripsikan tempat, itu pasti kita menjelaskan tuh histori tentang tempatnya itu kayak gimana, kayak gitu ya. Oke, terus yang kedua adverb itu ada di Indonesia atau in Magelang. Oke, yang terakhir ada using present passive voice. Yang pertama passive voice itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu ada subject plus verb 1 plus object plus adverb. Dan yang pasif itu rumusnya object plus is or am or are plus verb 3 plus by plus s plus adverb. Ini paling panjang, rumusnya itu paling panjang. Contohnya nih, contohnya apa? Buat kalian belajar karena di LS kita. Nah, di LKS itu bisa ke sini.
ya. Kalau di LKS itu ada contohnya tuh di halaman 7. My favorite. Okay, guys, gimana? Is it clear enough? Enough? Okay. I think that's enough for today. Thank you so much for attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.